Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bu Ajeng. Ini adalah hasil tugas biografi kami dari saya Gabriel Valerian Abednego kelas 101 absen 9 dan Gregorius Davei Kristianto kelas 101 absen 11. Pada kali ini kita akan membahas tentang Raden Mas Umar Said Cokro Aminoto. Selamat menyaksikan. Raden Mas Umar Said Cokro Aminoto. Raden Mas Umar Said Cokro Aminoto atau biasa disebut Umar Said dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1882 di Bakur, sebuah desa yang sunyi namun terkenal sebagai daerah santri. Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Umar Said mendapat gelar Raden Mas karena di dalam dirinya mengalir darah ningrat. Ia adalah keturunan Kiai Bagus Kesan Besari, ulama yang memiliki pondok pesantren di Desa Tegalsari, Kabupaten Ponorogo, Karesidenan Madiun, Jawa Timur. Cokro Aminoto merupakan anak kedua R.M. Cokro Amiseno dari 12 bersaudara. Kakeknya, R.M. Adipati Cokronegoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Cokro Aminoto adalah seorang anak yang nakal dan pemberani. Karena kenakalannya dan keberaniannya pula lah, maka semasa di bangku sekolah, ia sering dikeluarkan dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Lantaran kecerdasannya, Umar Said diterima di Osvia di Magelang, Jawa Tengah. Osvia merupakan sekolah gubernemen yang mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pegawai pemerintahan. Setelah lulus dari Osvia pada tahun 1902, Umar Said bekerja sebagai juru tulis di Kepatihan Ngawi, Jawa Timur. Cokro Aminoto mulai menetap di Surabaya menjadi periode krusial yang mengawali perkembangan karir politiknya sebagai tokoh penting pergerakan anti-kolonial. Cokro Aminoto juga melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan Burgerlijke Avon School atau disebut BAS, jurusan Teknik Mesin. Selain bekerja, ia juga melanjutkan pendidikannya di Sekolah BAS, yaitu Burgerlijk Avon School, dan mengambil jurusan mesin. Pada tahun 1911, ia menyelesaikan pendidikannya di Sekolah BAS, lalu bekerja magang menjadi masinis kereta api sampai tahun 1912. Kemudian, ia melanjutkan pekerjaannya menjadi analis kimia di sebuah pabrik gula di Rogo Jampi di dekat Surabaya. Cokro Aminoto melanjutkan kehidupannya di Surabaya. Ia mulai aktif berorganisasi dan menjadi ketua perkumpulan Panti Harsoyo. Ia juga membentuk organisasi keamanan yang bernama Talang Pati untuk melindungi penduduk setempat dari perkelahian antara orang-orang Tionghoa dan Arab. Di Indonesia, dia adalah ketua dari Sarekat Islam atau SI di Surabaya. Dia mulai bergabung Sarekat Islam sejak bulan Mei 1912. Selain sebagai pimpinan SI, dia dianggap guru yang patut diteladani. Pada usia 35 tahun, Cokro Aminoto mencapai puncak karirnya sebagai pemimpin Sarekat Islam selama beberapa periode. H. Hasan Ali Surati, yang juga ketua perkumpulan Manikem, mengenalkan Cokro Aminoto dengan 4 pengurus Sarekat Dagang Islam yang sedang menjajaki pembukaan cabang di Surabaya. Cokro Aminoto diminta bergabung dengan Sarekat Dagang Islam, lalu secara resmi menjadi anggota Sarekat Dagang Islam, lalu menjadi ketua cabang di Surabaya. Sarekat Dagang Islam didirikan di Surakarta, Jawa Tengah oleh Haji Saman Hudi. Organisasi ini bermula dari sebuah organisasi keamanan yang bernama Rekso Rumekso. Dalam pandangan Saman Hudi, Sarekat Dagang Islam perlu diperluas cakupannya, tidak hanya mengurusi hal-hal terkait perdagangan, tetapi juga persoalan dakwah dan politik. Maka, melalui proses pencarian, Sarekat Dagang Islam meminta Cokro Aminoto untuk bergabung. Cokro Aminoto dinilai memiliki kemampuan dan keberanian yang memadai. Ia diminta untuk memberikan seluruh tenaga dan pikirannya kepada Sarekat Dagang Islam. Ia juga diminta keberanian yang memadai. Ia juga diminta untuk menyusun anggaran dasar atau statuten dan duduk sebagai komisaris.
Pada tanggal 10 September 1912, Cokro Aminoto mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Nama Sarekat Islam dipilih sebagai nama organisasi politik yang bertujuan membela rakyat dan menghancurkan kolonialisme Belanda. Cokro Aminoto ingin menjadikan Sarekat Islam sebagai kumpulan umat Islam yang hendak menegakkan Islam dan kemerdekaan. Oleh karena itu, para anggotanya pun tidak semuanya pedagang, tetapi dari semua unsur masyarakat. Sejak itulah, Sarekat Islam merambah ke berbagai bidang kehidupan pada umat. Tidak hanya beredar di Jawa, tetapi juga melebar ke wilayah-wilayah di luar Jawa. Setelah berubah menjadi Sarekat Islam, jumlah anggotanya berkembang sangat pesat menjadi sebanyak 2,5 juta orang dari 2.000 orang. Ia memimpin Sarekat Islam untuk menjadi organisasi pergerakan pertama yang mampu mengadakan mobilisasi massa dalam sebuah vergadering atau rapat terbuka pada tanggal 26 Januari 1913 di Surabaya. Banyaknya peraturan-peraturan untuk agama Islam mendorong Cokro Aminoto untuk semakin keras menantang Belanda dan memilih untuk keluar dari jabatannya sebagai Pangreh Praja untuk pergi naik haji dan menjadi warga biasa. Ialah yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumah ia sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menambah ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin, Musso, Soekarno, Kartosuwiryo, bahkan Tan Malaka pernah berguru padanya. Ia adalah orang yang pertama kali menolak untuk tunduk pada Belanda. Setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis yang dianut oleh Semason. Musso, Alimin, Soekarno yang nasionalis, dan Kartosuwiryo yang Islam merangkap sebagai sekretaris pribadi. Namun, ketiga muridnya itu saling berselisih menurut paham masing-masing. Mengarah kekuatan politik pada saat itu memungkinkan para pemimpin yang sekawanan itu saling berhadapan-hadapan hingga terjadi pemberontakan Madiun pada tahun 1948 yang dilakukan Partai Komunis Indonesia karena memproklamasikan Republik Soviet Indonesia yang dipimpin Musso, dan dengan terpaksa Presiden Soekarno mengirimkan pasukan elit TNI yakni Divisi Siliwangi yang mengakibatkan Abang sapaan akrab Soekarno kepada Musso, pemimpin Partai Komunis pada saat itu, tertembak mati pada 31 Oktober. Dan dilanjutkannya pemberontakan oleh Negara Islam Indonesia atau NII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pada akhirnya hukuman mati yang dijatuhkan oleh Soekarno kepada kawannya Kartosuwiryo pada tahun 12 September 1962. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan tiga kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya, yang paling ia sukai adalah Soekarno, hingga ia menikahkan Soekarno dengan anak-anaknya, yaitu Siti Utai, istri pertama Soekarno. Pesannya kepada para murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan, dan berbicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato hingga membuat kawannya yaitu Musso, Alimin, Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Menurut beliau, pendidikan sebagai proses penyadaran atau konsistensi, yakni menumbuhkan kesadaran eksistensial potensial manusia yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kemampuan kritis, aktif, berintegrasi dengan dunia, mendinamisir, menguasai, dan memanusiakan realitas dengan memberikan arti temporal terhadap ruang geografisnya dan menciptakan kebudayaan sendiri. Cokro Aminoto meninggal pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta di umur 52 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pekuncen, Yogyakarta setelah jatuh sakit seusai mengikuti Kongres SI di Banjarmasin. Meski 80 tahun berlalu, sosok Cokro Aminoto tidak akan pernah terlupakan.
Ia masih dikenang sebagai pahlawan nasional yang melawan kaumnya sendiri, para priai, dan praktik mereka yang dianggapnya kental dengan feodalisme, serta oleh bangsa Indonesia yang telah merasakan imbas tak langsung dari pendidikannya kepada para tokoh politik besar negara ini.